Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini hari Senin tanggal 29 Juni 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Sebelum kita memulai, mari kita masuk ke dalam doa, minta Tuhan pimpin dalam renungan ini. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Dan saat ini ya Bapa, kami mohon pimpinan-Mu ketika kami merenungkan firman Tuhan, membacanya. Tuhan Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Tuhan singkapkan segala hal yang tersembunyi dan buat kami memahami dan mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah kalahkan dengan kebaikan. Yang diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 32 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Dengan berfokus kepada Yakobus 2 ayat 1. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Filipi pasal yang keempat. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa meluangkan waktu dan membaca ayat-ayat tersebut terlebih dahulu. Saya akan bacakan dari Efesus 4 ayat 32 sampai Efesus 5 ayat yang kedua. Demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, kebencian telah ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ingat kisah Kain membunuh Habel karena kebencian yang disebabkan korban Habel adiknya diterima Tuhan, sedangkan korbannya tidak diterima. Ke dalam Kejadian 4 ayat yang kelima. Kebencian terus terjadi sampai kepada saat ini. Orang saat ini memiliki akses untuk menunjukkan kebenciannya kepada publik melalui sosmed yang begitu marak saat ini. Secara leluasa orang memaki, menista, dan mencaci maki orang lain atau pihak lain dengan tanpa perasaan. Tidak ada orang yang bisa membendung arus medsos yang begitu liar dan vulgar. Dan sangat disayangkan, hal ini pun terjadi di kalangan para umat Tuhan. Kita menyaksikan bahkan sesama hamba Tuhan saling mencela melalui medsos yang disaksikan oleh semua orang tidak terkecuali. Sikap-sikap seperti ini menciptakan permusuhan, bukannya perdamaian. Padahal bukankah adalah perintah Tuhan agar kita hidup membawa damai dan menjadi agen perdamaian? Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Rasul Paulus juga dalam Roma 12 ayat 18 menasehatkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bagaimana caranya kita bisa hidup damai dan membawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permusuhan ini? Tentu jawabannya tidak semudah membalikan telapak tangan.
namun tetap kita bisa mengupayakannya, paling tidak di lingkungan kita sendiri terlebih dahulu. Dimulai dari lingkup keluarga kita dahulu. Kita bisa ciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki damai. Ada kerukunan dalam keluarga. Rukun bukan berarti tidak pernah memiliki konflik. Namun, setiap konflik bisa diselesaikan dengan damai sejahtera dan tidak berakhir dengan permusuhan. Melainkan ada pengampunan dan saling menghargai satu sama lain meski berbeda. Sebaliknya, ketiadaan konflik belum tentu berarti ada damai. Seringkali orang memilih diam untuk menghindari konflik. Ini bukanlah keadaan damai karena dalam hati masih memendam rasa tidak puas. Dan satu saat jika terjadi tekanan, maka akan menimbulkan konflik yang hebat. Rasul Paulus menasihatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk membangun perdamaian. Yang pertama, tidak membalas jahat dengan jahat. Seperti ayat tadi menuliskan. Banyak orang memiliki falsafah seperti ini. Jika dia baik, maka aku pun akan lebih baik. Tetapi jika dia jahat, aku akan lebih jahat lagi. Ini adalah kecenderungan naluri keberdosaan manusia. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Karena manusia berdosa akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun jika kita mewujudkan kasih ilahi, maka kita dipanggil untuk tidak membalas perbuatan jahat orang lain dengan kejahatan. Yang kedua, senantiasa mengusahakan perbuatan baik kepada orang lain. Tentu ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Melalui perbuatan baik di dalam situasi yang sulit adalah tantangan yang berat. Namun ada satu pribadi yang telah melakukannya untuk kita. Dia telah mengampuni kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Bahkan setiap kali kita berdosa dan memohon pengampunannya, Ia selalu menerima kita dengan tangan yang terbuka. Efesus 4 ayat 32 memanggil kita untuk juga bisa menunjukkan keramahan kita, kasih kita, dan pengampunan kita satu sama lain bukan karena kita mampu, melainkan karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita yang memampukan kita. Efesus 5 ayat yang kedua. Dengan membalas perbuatan jahat orang lain dengan kebaikan, itu akan menimbun bara api di atas kepalanya. Roma 12 ayat 20. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kalahkan dengan kebaikan adalah cara Kristus yang karena kasih telah menyerahkan dirinya sendiri menjadi korban keselamatan agar manusia yang telah menyakiti hati Allah dengan dosa-dosanya dapat menerima pengampunan dan diperdamaikan dengan Allah melalui kasih dan pengorbanannya. Siapapun kita yang telah diperdamaikan dengan Allah, dipanggil Allah, kita dipanggil Allah untuk menjadi agen perdamaian bagi orang lain. Dengan apa? Dengan menyalurkan kasih Bapa kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Mulailah dari keluarga kita.
dan keluarga kita membawa damai dan kebaikan bagi orang lain dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kita akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Mari kita berdoa. Bapa, inilah bedanya antara ajaran dunia dengan ajaran Kristus. Dunia mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Kristus memberikan ajaran bahkan melalui keteladanan, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena melalui itu kami bisa menyelamatkan dunia ini yang memang penuh dengan kejahatan. Karena tidak ada kebanggaan kalau kami membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi adalah kemuliaan bagi Tuhan kalau kami bisa membalas yang jahat dengan kebaikan. Bukan karena kami mampu melakukan itu, tetapi karena kasih Allah ada di dalam hati kami. Kasih itulah yang memampukan kami menerima kesalahan orang lain dan memberikan pengampunan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, biar kami boleh menjadi agen pembawa damai di dalam dunia ini. Dimulai dengan kami terlebih dahulu dan keluarga kami. Terpuji nama Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati yang mendengarnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.